Sebelum ke pertanyaan inti mungkin ya tentang pengembangan karakter, kita ingin tahu terlebih dahulu gitu bagaimana profil dari sekolah SDIP Cipta Insani, Bapak. Betul. MI berdiri tahun 2002 gitu ya, berarti hampir 20 tahun ya. Kemarin kita melaksanakan Milad FI yang ke-20 gitu ya. Berarti nanti 2023 ya masih sangat muda sekali gitu ya. Berarti 2023 yang ke-21 gitu ya. Sekarang itu untuk SD saja sekarang sudah ada 9 unit. Terkait dengan peraturan gitu ya, pasti di setiap sekolah itu menerapkan sebuah peraturan. Di sekolah ini bagaimana gitu peraturan yang diterapkan khususnya bagi siswa itu sendiri? Kalau tertib jelasnya di awal tahun ajaran kita buatkan, bahkan kita undang dari PMG atau dari komite. Kalau di sini namanya Persatuan Orang Tua Murid dari Guru, PMG komite. Jadi tahu kan ada rank-ranknya, kemudian ada poin-poinnya, punishment juga dan sebagainya ada di tertib. Nah, walaupun di lapangan kita juga kan tidak kaku di tertib juga gitu ya. Kadang ada fleksibilitas di kelas, tetapi selama itu kondusif gitu ya, peraturan yang ditegakkan dan diketahui oleh satu levelnya, diketahui oleh komite atau PMG Masalah dalam menegakkan peraturan itu. Betul. Jelas ya, semua stakeholder FI itu terlibat, tidak hanya wala saja, tidak hanya guru kelas saja, tidak hanya pimpinan saja. Jadi semua stakeholder yang ada di FI, pertama dia harus tahu informasi terkait dengan FI termasuk peraturan-peraturan itu. Jadi di sini kalau nanti ada security. Pertanyaan selanjutnya di sini adalah cara mengatasi masalah yang dihadapi, namun barusan juga sudah ada beberapa solusi ya Pak ya, seperti menegur, mengingatkan. Namun apakah ada lagi cara untuk mengatasi masalah tersebut, karena pasti ya Pak namanya masalah itu pasti ada aja. Iya betul. Ya namanya juga hidup masalah ada. Begini, kalau terkait dengan persoalan pelanggaran dan sebagainya terkait dengan peraturan ya. Karakter itu bukan bukan guru aja yang terlibat, tapi orang tua juga, pola asuh pun itu berpengaruh sih menurut saya. Lalu dalam keberlangsungan peraturan dan tata tertib nih Pak, Bapak yang Bapak ketahui gitu, atau kan Bapak pernah jadi wali kelas ya. Nah, bentuk punishment dan reward untuk anak itu seperti apa? Betul. Kita punya kesepakatan antar level dan oleh pimpinan diperbolehkan. Masuk ke penguatan 5QE, quality assurance, diantaranya tertib dulu, sholat gitu ya, tilawah dan sebagainya gitu ya. Nah, baru kita suruh masuk. Jadi 5 apa? 5 QE, harusnya 11 QE. Cuman kita sekarang itu 5 tahun terakhir itu udah aja 5 yang paling penting. Pertama, tertib wudu dan sholat, gemar tilawah Al-Quran, bersih dan rapi, kemudian makan dan minum sambil berdiri, adab sopan dan santun. Jadi 5 karakter ini yang kita kembangkan dulu, 5 QE. Ini harus ada di setiap pengkondisian awal dan akhir. Kita perkuat dengan muasofat juga. Gitu. Ada muasofat pekanan yang terintegrasi masuk muatannya ke RPP. Harus dicantumkan muasofat. Baik Bapak, mungkin ya dari beberapa siswa juga mungkin mempunyai permasalahannya masing-masing gitu ya. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri gitu, apakah perlu adanya guru BK di sekolah dasar? Karena mengingatkan guru BK itu biasanya di jenjang SMP SMA sudah pasti ada gitu ya. Kalau saya pribadi sudah nyampaikan ke Bappendik dengan jumlah siswa 1.400 sekian perlu guru BK ini gitu. Walaupun kita punya gini kan, BK itu konselornya itu kan wali kelas sebetulnya kan. Di awal itu ada wali kelas, guru kelas, pimpinan, baru guru BK-nya. Kan guru BK itu tidak akan tahu bagaimana menangani anak kalau tidak ada anekdotal bahan dari waras kan, itu biasanya. Kita ajukan harus ada. Kenapa? Lebih pertanggungjawaban secara ilmiah dan akademisnya pas.
saya pribadi untuk peraturan sebenarnya disesuaikan ya. Pertama-tama untuk peraturan itu ditindakan ada yang memang harus keras gitu ya, artinya dia harus segera di stop, dan ada yang mungkin harus di trip gitu ya, yang artinya berjangka dalam seluruh minggu nanti, tapi kita lihat kondisi anak perkembangannya seperti apa. Mungkin salah satu contohnya keterlambatan ya. Kan barusan itu terkait dengan punishment gitu ya Pak. Nah kalau misalnya terkait dengan rewardnya gitu, bagi siswa itu apakah berbentuk apa gitu rewardnya? Ya, kalau di waktu itu ada namanya bintang ya, start bintang. Biasanya kita rewardnya memang berkala juga, kalau untuk berkala. Jadi ada beberapa yang reward yang memang harus dibagikan langsung, ada yang biasanya kita bagikan di akhir semester. Ya, jadi sebelum mungkin pembagian rapot itu akan ada reward tertentu bagi anak-anak tertentu yang mencapai targetan melalui lain. Contohnya misalkan saum sunnah, atau misalkan ada juga tahajud, infak, tilawah dan sebagainya, target. Dan mungkin ada bintang khusus bagi anak yang memang tertib, terus anak yang memang melakukan tugas-tugas dari gurunya senantiasa rajin gitu ya dalam melaksanakan tugas itu, mungkin ada bintang-bintang khusus atau reward khusus bagi anak-anak tersebut. Bentuknya seperti apa? Kalau yang reward khusus seperti itu yang biasanya per semester itu biasanya kita berupa hadiah yang dikadoin kayak gitu. Bisa jadi kado, adapun yang lain juga bentuknya bisa jadi piala atau gitu, disesuaikan. Nah untuk yang harian biasanya ini terkait kecepatan anak menyelesaikan tugas. Misalkan matematika, anak-anak mengerjakan tugas duluan, biasanya akan ada reward, bisa jadi per atau apa gitu ya, atau bisa kopi-kopi itu makanan biasanya kalau waktu